Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah database. Jadi ini sudah ke bagian yang sulit menurut saya ya. Biasanya ini agak kesulitan karena harus membayangkan dua hal, yaitu di database SQL-nya, kemudian di PHP-nya. Nah, yang pertama kita buat adalah database SQL-nya dulu. Ketik localhost. Kemudian di sini akan muncul seperti ini. Kita pilih ini my PHP admin database manajernya. Kita buka. Kemudian kita masuk di sini. Nah, nama pengguna itu selalu root atau kemarin dibuat ganti ya. Kemudian passwordnya adalah password saat menginstal app-serve-nya. Kemarin saat install itu 1 sampai 8. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita klik kirim ya. Oke. Tampilannya seperti ini. Untuk pertama kali buka biasanya membingungkan. Jadi kita pakai yang penting-penting aja dulu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat basis data atau apa ya namanya? Database. Basis data kan database. Database. Kita membuat basis data. Silahkan pakai nama Anda sendiri-sendiri karena ini untuk belajar, maka saya pakai nama belajar gitu. Pakai belajar juga nggak apa-apa. Kemudian klik buat. Nah, database itu seperti rumah atau seperti gudang. Kemudian di dalam gudang kan itu ada kayak rak-rak gitu ya. Di dalam gudang itu kan banyak rak gitu. Nah, rak itu tabel. Jadi di sini kita buat raknya atau tabelnya. Nah, tujuan kita adalah membuat sebuah website di mana itu bisa difungsikan sebagai absensi. Jadi kita anggap aja membuat software absen gitu atau web absen. Tapi masih simpel ya, yang sederhana, tidak terlalu rumit. Artinya kita membuat dua tabel. Yang pertama adalah tabel siswa atau yang absen, yang mau diabsen namanya siapa kan gitu. Berarti butuh tabel siswa dan tabel absen. Nah, sekarang kita buat tabel siswa dulu. Siswa DB gitu harusnya, tapi ini saya buat siswa aja. Kemudian untuk kolomnya biarin aja. Kemudian kita klik kirim. Kemudian berikutnya kita yang harus ada di setiap tabel, sebenarnya nggak harus ya. Ini sebagai pemanggil aja nantinya. Tapi biasanya ada. Yang biasanya ada gitu aja. Yang biasanya ada di tabel itu adalah ID. Sebenarnya penulisannya seperti ini, ID underscore siswa. Tapi misalkan cuma ID saja seperti ini bisa. Kemudian untuk ini biarkan integer. Integer itu angka. Angka dari 0 sampai banyak. Sampai jumlah digitnya itu 255. Kemudian varchar itu variabel karakter atau bisa ini termasuk string namun bisa dihitung. Biasanya itu pengalaman saya ya. Kemudian teks itu adalah teks karakter. Teks itu ya teks biasa, namun biasanya untuk teks itu sudah tidak bisa dihitung. Misalkan seperti ini. 1 ditambah 1 kan biasanya sama dengan 2. Tapi karena ini teks, 1 itu teks bukan angka, maka 1 ditambah 1 tidak bisa. Jadi kalau kita mau buat teks hati-hati aja, dan karena teks ini membutuhkan space yang besar, maka lebih baik pakai varchar karena varchar ini salah, integer ya. Kalau yang ID itu pakai integer. Kita di sini klik 255. Kenapa 255? Karena ini adalah angka maksimum digit yang bisa disimpan di database. Berarti kalau ada angka 9, 9-nya itu ada 255. 9999 sampai 255. Artinya angkanya sudah banyak banget. Namun pengalaman saya ya, satu tabel itu hanya bisa menyimpan sekitar 40.000 row, 40.000 baris. Saya pernah crash di 36 baris, 36.000 baris itu crash dan hilang semuanya. Jadi memang kelemahan dari SQL itu, jadi tidak bisa menyimpan sampai jutaan baris, jutaan data itu nggak bisa. Maksimum cuma sekitar 40 ribuan data. Nah, kemudian di sini
kita cari ada AI, auto increment atau auto nambah sendiri, bisa otomatis nambah. Kita klik tanda centangnya, kemudian kita klik kirim. Ini yang atasnya jangan dirubah-rubah, biarin aja. Oke, seperti ini. Kemudian untuk data siswa itu kan kita butuh yang pertama apa? Kode absen. Kode ya. Kemudian untuk jenisnya kita di varchar, kemudian panjang nilainya untuk kode kita buat 20 aja. Kemudian di sini nama di varchar. Panjang nama kira-kira berapa digitnya? Misalkan Hasan gitu kan, berarti ada berapa? 5 huruf. Nah, anggap aja maksimum di 200. Nah, bagaimana kalau ada nama yang panjangnya lebih dari 200? Otomatis hanya tersimpan dari huruf pertama sampai ke huruf 200. Kemudian kita di sini kelas ya. Nah, kelas itu hanya butuh 2 huruf, yaitu apa? 1, 2, 3. Kelas kan cuma sampai 12 ya. Berarti hanya butuh 2 digit. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan, kita turunkan. Kemudian di sini ada tombol simpan atau save ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah database-nya. Artinya tempat untuk menyimpan data. Nah, sekarang kita bagaimana cara untuk menampilkan atau mengambil data. Jadi orang yang mengambilkan data, orang yang misalkan ada gudang, ini baru gudangnya, kan belum ada motor, belum ada transportasinya. Nah, kita pakai itu di PHP-nya. Kita buka pakai new aja ya. Kita buka di CappServe. Nah, kalau di saya itu nginstalnya masalahnya di D, C-nya kan habis nih. C saya itu habis nih, sudah merah. Jadi saya nginstalnya apapun di D. Kemudian appserve, kemudian di www, kemudian di belajar PHP. Kemudian untuk login kita hapus saja, kalau enggak di backup silahkan di copy, di paste di folder apa gitu. Kemudian untuk indeks PHP kita ganti ini aja. Kita klik kanan, kemudian show more option, kemudian edit with notepad++. Oke, kemudian kita hapus. Nah, untuk mengambil, jadi di sini apa itu perintah dalam PHP itu banyak banget. Kemudian sudah saya ringkes. Jadi perintah-perintah dalam PHP itu sudah saya ringkes di sini. Ini ya. Nanti dapat di apa itu? Di downloadnya. Jadi kalau Anda nanti download modul itu sudah ada di situ. Tinggal nanti di copy aja. Kemudian di sini ada folder master. Kemudian nah di sini klik kanan. Kemudian show more option. Kemudian edit with notepad++. Nah, ini sudah saya ringkeskan yang biasa dipakai di PHP. Dan tidak perlu dihafalkan karena apa? Ini ngetiknya cuma sekali ya udah gitu. Jadi ini nggak perlu dihafalkan intinya. Kemudian kita copy aja di sini. Nah, fungsi script ini di sini adalah mengkoneksikan antara halaman PHP-nya dengan database-nya. Jadi kan butuh sebuah apa ya? Sebuah password lah intinya. Jadi kan butuh koneksi. Kita copy aja. Nah, di sini kita copy, kemudian salah, PHP-nya belum di copy ya. Dari sini ya, ngopinya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, kemudian PHP-nya kita tutup. Oke. Nah, di sini kita perlu mengselaraskan atau mensinkronkan. Tadi kan username-nya root ya. Waktu kita login, kemudian passwordnya itu Hasan. Kalau Anda kemarin mengikuti pelatihan dari pertama, passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian nama database-nya itu adalah nama database ini. Jadi kalau ini pakai nama Anda sendiri, maka di sini juga dirubah pakai nama Anda sendiri gitu ya. Kemudian sudah. Ini artinya file index PHP ini sudah terkoneksi dengan database. Kemudian untuk menampilkan data di tabel ini. Jadi kan di sini ada tabel ya. Nama tabelnya apa ini? Siswa.
Jadi nama tabelnya siswa. Bagaimana cara menampilkan tabel ini di web gitu kan? Caranya kita copy aja dari master, kemudian di sini ada ini SQuery hasil. Nah, yang ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Kenapa kok nggak ngetik aja gitu? Karena udah ada, dan nggak usah ngetik, biasanya cuma ini aja. Jadi tinggal kita, yang penting itu kita tahu fungsinya. Jadi kalau select from ini artinya ini menampilkan data seperti itu. Select all, tanda bintang itu all atau semuanya. Select all from tabel. Nah, nama tabelnya tadi apa? Siswa. Berarti di sini select all from tabel siswa. Jadi select semuanya dari tabel all column, maksudnya ini. Select all column dari tabel siswa. Kemudian karena ini belum ya, kita hapus dulu. Kemudian di sini kita perlu mengambil data. Nah, di tabel siswa itu ada apa aja? ID, kode, nama, dan kelas. Jadi yang kita pakai kan cuma ini, kode, nama, dan kelas. Maka kita buat di sini. Nah, kita ganti ini. Berarti apa? S, kode, kemudian data itu diganti juga. Nah, ini di sini itu nama tabelnya. Nah, tulisan yang di sini itu harus persis sama dengan yang ada di sini. Beda satu huruf atau beda satu titik itu udah nggak bisa jalan. Jadi harus persis yang ada di sini. Huruf besar, huruf kecil juga bermasalah. Jadi kenapa kok dalam penamaan ini semuanya tadi pakai huruf kecil semua? Karena apa? Kita kadang lupa kalau pakai huruf besar, huruf kecil. Jadi paling aman pakai huruf kecil semua, karena ketika nanti beda huruf besar atau kecil aja udah nggak bisa dipanggil. Kemudian di sini udah kode, ada 3 kolom ya, kode, nama, dan kelas. Artinya di sini nama ya, nama. Kemudian berikutnya apa? Kelas. Oke. Kemudian kita coba echo. Kita tampilkan S, kode. Ini untuk buat spasi itu seperti ini. Kemudian S, nama. Kemudian apa? S, variabel kelas. Oke ya. Kita coba buka. Ini di apa? Ini di mana ini? www.belajar PHP. Berarti kita buka localhost _belajar PHP. Oke. Nah, kenapa kok masih kosong? Karena belum ada datanya. Datanya di sini belum ada. Kan ini isi tabelnya belum ada. Nah, untuk mencoba kita tambahkan datanya dulu. Kita tambahkan misalkan. Nah, untuk ID nggak usah perlu ditambah. Cuma ini aja. Misalnya kodenya 1. Namanya Hasan gitu ya. Kemudian kelasnya misalnya kelas 6. Oke, kita nambah 1 data. Kemudian klik kirim. Kita klik jelajah di sini. Nah, kan sudah ada data ini. Udah ada 1 data. Kode 1, nama Hasan, kelas 6. Kita coba di sini. Twing. Nah, otomatis ini adalah kita sudah bisa menampilkan data yang aslinya berada di database, berada di sini di dalam PHP-nya. Oke ya, untuk bab ini selesai. Terima kasih, selamat. Kita akan melanjutkan ini ke bab selanjutnya, yaitu menampilkan data. Bab berikutnya menginput data atau menambahkan data lewat PHP di sini. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.